harus wangi ruangannya. Yang bagus untuk mengajarkan sejarah itu di arsitektur juga sama. Itu ternyata wanita. Masa? Apakah betul begitu wanita? Saat itu aku ngobrol sama ayah kayak, sampai nangis aku kan. Ya, aku selalu gagal lo nyanyi. Aku bilang, jangan galau, jangan sedih. It is fun to fail. Aku langsung kayak, yes, ketampar guys. Hai guys, welcome back to Dua Sisi, AA Ayah? dan Anak. Oke. Sekarang kita ada di episode ketiga, nggak kerasa nih. Thank you very much yang udah nontonin dari episode pertama. Yes. Dari episode kedua yang udah subscribe, yang udah komen. It's mean a lot for us. Yep. Karena seneng nih komen-komennya positif. Kita juga jadi pengen sharingnya yang selalu positif ya. Yes. Kayak gitu. Itu harus positif, itu harus. Gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang baru nonton juga nih di episode 3. So basically ini aku Putra Surya, ini ayahku Purnama Salura. Kita berdua adalah anak dan juga ayah yang suka ngobrol. Basically edukasi, hiburan atau apapun yang kita suka obrolin. Nah, di episode ketiga ini sebenarnya aku lagi pengen sharing sama ayah. Karena aku kan lagi mau comeback bernyanyi ini ya, musik lagi nih. Gimana musikmu tuh? Gitu. Nah, insya Allah tahun ini aku bakal ngeluarin single kedua aku nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam perjalanan ini aku mengenal musik bareng sama juga produser Sugi yang selalu bareng sama aku musik juga. Ternyata kita nyanyi itu harus pakai rasa. Karena dulu aku tuh selalu ngerasa kalau nyanyi itu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Tapi ternyata nyanyi itu ya harus dulu untuk diri sendiri. Harus ada rasanya. Kalau misalnya nyanyi lagu sedih, ya mukanya sedih. Masa nyanyi lagu sedih tapi kayak, ya tapi gini mukanya happy. Jadi kayak, oh ternyata semua itu harus didalamkan. Harus bener-bener diresapi, dirasakan. Betul. Kayak apa ya, passion gitu ya. Gitu, harus semuanya rasa. Kalau misalkan liriknya sedih, Ya. tapi dibawakan dengan nada-nada yang gembira kan jadi lucu ya. Iya, nggak maksimal, nggak match kayak gitu. Nah, aku tuh ngerasanya kayak gitu. Apalagi ambience penonton juga ngerasa aku tuh. Kalau misalnya aku lagi nyanyi sedih, totonya ada yang nangis gara-gara aku nyanyi, aku ngerasa kayak, oh, aku tersampaikan ya. Aku nyanyi tuh ternyata kesentuh nih penonton. Walaupun satu, aku nggak fokus sama orang lain loh, aku fokus sama diri aku sendiri. Yes. Dulu aku sejujurnya nih ya, dulu aku haus akan tepuk tangan orang, siapa sih yang enggak saat aku nyanyi gitu, kayak perlu pujian, perlu afirmasi dari orang lain kan, baru enak gitu kayak, ya. oh aku mau nyanyi nih, aku harus nyanyi paling edan gitu kan. Karena aku juga ngerasa lingkungan aku adalah musisi semua, jadi buat aku pressure sebenarnya. Buat aku pressure, padahal ya teman-teman aku malah kayak, nggak usah, tenang aja, kalau salah juga nggak apa-apa. Dulu ya ada satu momen. It is fun to fail. Exactly. Nah, saat itu aku ngobrol sama ayah kayak, sampai nangis aku kan. Ya, aku selalu gagal lo nyanyi, aku bilang gitu. Terus ayah bilang, jangan galau, jangan sedih, it is fun to fail. Aku langsung kayak, yes, ketampar guys gitu kan. Itu moto ayah loh, it is fun to fail. Iya, terus akhirnya aku merasa kayak, ya mau Celine Dion aja nyanyi, ya pasti ada false dikit, ya show must go on. Iya. Udah gitu aja. Biasa-biasa aja. Biasa aja. Akhirnya sekarang aku ngerasa bahwa ya udah, nyanyi pakai rasa, pakai hati. Kita ingin menyampaikan apa yang kita rasakan ke teman-teman. Semoga teman-teman suka. Nah, ngomongin tentang rasa, kan berarti aku ngomongin tentang aura penonton, aura aku recording aja nggak ya? Masa aku recording nih kemarin single kedua, aku banyak perintilan ya. Harus wangi ruangannya. Serius. Terus misalnya itu ya, ruangannya AC-nya harus dingin. Terus kalau itu wajar lah. aku sampai milih gini, studionya harus yang paling baru, gak boleh yang jadul. Karena aku kan ayah tahu, aku gampang bersihin. Kita sama ya. Kita punya problem di hidung. Sampai harus ada yang air purifier dalamnya. Terus yang benar-benar ceilingnya tinggi biar aku nggak ngerasa pengap. Nah, menurut ayah, ini demanding juga ya. Emang demanding, gue mah demanding, banyak mau gue banyak mau gitu. Karena aku ngerasa aku bakal out kalau misalnya tempatnya bagus semuanya dan lain-lain. Nah, ngerasa nggak sih ya, dalam arsitektur pun aura tempatnya ngaruh gitu. Iya.
kita gini, kita mulai dari tadi ya, kan Uci kan ingin membawakan sebuah lirik, Ya. ya kan ada pesan. Lirik itu kan pesan. Ya. Nah, pesan itu lalu kalau kita ngomong ya jadi biasa aja. Ya. Tapi pesan itu kan lewat lagu. Betul. Disusun dalam nada-nada tertentu kan. Ya. Nah, nadanya harus cocok sama lirik ya kan? Lirik harus cocok sama nada. Atau kalau kita dapat nada dulu, kita cocokin lirik ya. Pokoknya ini harus match dua-duanya. Ya. Nah, ketika itu bergabung menjadi satu gitu, lalu timbullah suasana kan. Oke. Moodnya tuh muncul di situ. Oke. Kalau dia nggak cocok, orang langsung nggak mood gua. Tapi begitu dia cocok, orang mood. Jadi ini tuh seakan-akan ya, lirik itu kalau dalam tanda kutip kita bisa gantikan dia dengan pikiran apa yang mau kita sampaikan. Lalu nada tadi itulah sebuah rasa. Jadi di sini logiknya, rasionalnya, Oke. di sini emosionalnya. Oke. Lalu keduanya bergabung, kalau dia cocok, blam, jadi bermakna buat kita, berarti buat kita, gitu ya. Nah, ini Ayah mau cerita sedikit ini, Apa? Jackson, tentang emosi ya, emosional. Kan orang bilang kalau cowok itu rasional, cewek emosional, ya nggak gitu juga sih. Rasionalnya dominan, tapi ada emosionalnya sedikit. Kalau cewek emosionalnya dominan, tapi ada rasional sedikit. Jadi orang nggak boleh berpisah kan, dua sisi itu ada. Nah, tilik punya tilik, gitu ya, diteliti, Oke. gitu. Ternyata yang bagus untuk mengajarkan sejarah itu di arsitektur juga sama, itu ternyata wanita. Masa? Yes, wanita. Why? Nah, tadinya Ayah juga nggak percaya, masa sih gua nggak bisa ngajar sejarah? Ayah kan bisa juga dong ngajar sejarah ya. Iya. Tapi ternyata enggak, itu tuh wanita. Lah, kenapa ya pikir wanita? Makanya kan wanita kan suka CPK-CPK gitu ya. Iya. Ternyata waktu dibuka, diurai, reveal, ternyata wanita tuh kalau dia belum menikah, dia CPK juga. C-nya tuh dia nyari yang cakep, Oke. P-nya itu nyari yang perkasa, Oke. K-nya tuh nyari yang kaya. Oke. Oke. Begitu dia sudah kawin, ternyata kebalikannya, C-nya jadi cupu, Oke. gitu ya. P-nya jadi peltu, Oke. K-nya jadi kere. Oke. Nah, Kenapa kayak gitu jadinya? sebelum kawin sama sesudah kawin, cewek itu berbeda. Ketika dia sudah kawin, dia selalu ingat yang zaman dulu. Iya. Oh, zaman ini waktu kamu gini ya, kamu lupa tuh ya. Oh, kamu ngapain tuh waktu itu? Diungkit terus ya. Diungkit, dibongkar terus. Oke. Jadi cocok buat ngajar sejarah. Oke. Di situ loh. Kalau cowok nggak bisa gitu kan, cowok apa adanya. Tapi kalau cewek kan diteliti sampai dia inget yang zaman dulu. Dulu ada ini loh, dulu ada itu loh. Ini bongkar-bongkar. Oh ya pantas dia kalau ngajar sejarah cocok karena dia suka ngebongkar-bongkar zaman dulu. Apakah betul begitu wanita? Itu contoh. Tapi kita balik lagi ya. Iya. Kita balik lagi itu apa? Joke lah ya, kalau joke. Itu aja. jokes guys. Nah, kita balik lagi tadi. Ada 3 kan ya. Pertama tadi ada lirik yang ingin disampaikan. Oke. Lalu kemudian bagaimana kita mengemas lirik itu dalam nada sehingga lalu muncullah emosi bagi pendengar dan bagi yang menyanyikannya. Coba deh contohnya. Nah, Ayah jadi ingat pendidikan. Oke. Dulu ada yang namanya Ki Hajar Dewantoro. Nama aslinya Suwardi Suryaningrat. Tapi lalu dia menjadi Ki Hajar Dewantoro. Dia punya semboyan yang dipakai oleh pendidikan tinggi sekarang. Oke. Yang dipakainya belakang ya. Tuturi Handayani. Sebenarnya yang dia omongin ada 3. Ing ngarso sing tulodo. Lalu ing madya mangun karso. Tuturi Handayani. Nggak ngerti kan? Gini katanya ya. Kalau kita di depan, kita harus ngasih contoh yang baik. Kalau kita berada di tengah, gitu ya, kita harus memberi semangat. Nah, kalau kita berada di belakang, Tuturi Handayani itu yang jadi lambang semboyan di dikti itu, artinya kalau kita di belakang kita harus mau mendorong. Yang dilakukan orang sekarang gitu ya, kalau kita lagi di depan, kita kasih contoh-contoh yang follower. Echo, yang kemarin itu kita ngobrol echo. Kalau kita berada di tengah, kita kan mestinya ngasih semangat narsis, lihat nih gua nih. Begitu kita berada di belakang, bukannya kita mendorong supaya dia maju, tapi kita ngejuntrungin. Iya benar. Itu. Gitu ya. Nah,
Kalau ayah melihat dari sisi pendidikan itu disebutnya juga sama. Cipta dulu, cipta, rasa, karsa. Cipta itu cara kita berpikir, pikir, rasa itu hati. Ini pendidikan nih, sama menyanyi. Lalu karsa itu maknanya, gitu. Jadi kita mendapatkan semuanya, tiga-tiganya sama kan? Nah, keseimbangan antara cipta, rasional dengan emosional tadi, dengan rasa tadi, lalu akan melahirkan relasi antara keduanya yang baik. Ini juga ayah kaitkan dengan gini ya, ayah kaitkan dengan sekarang ada neuroscience kan, orang lagi top nih neuroscience ini. Iya, neuroscience itu ada dua macam. Ada orang yang berpikir dari sisi kedokterannya, jadi ada neuro ada apa namanya, ada urat-urat di sana yang lalu saling berhubungan gitu ya. Tapi ada juga yang mengartikannya dari sisi psikologi. Nah, kita lihat ya, otak manusia itu terdiri atas 3. Ya. Ini ayah mau masuk ke hoax ya. 3. Yang pertama itu ada yang namanya korteks. Ya, orang suka nyebutnya lobus frontal. Lalu yang sebelah ujungnya itu ada yang namanya croc brain. Ya, croc brain. Croc brain itu crocodile brain, otak buaya gitu ya. Nah, yang bawahnya itu kalau dua-duanya sudah kita bisa pertemukan, yang mempertemukan itu namanya middle brain, di tengah-tengah ya. Nah, sama yang tadi yang neokorteks itu yang berpikir. Yang croc brain itu yang emosi nerima. Sedangkan yang middle brain itu yang menyambungkan. Jadi kalau ada bahaya nih ya, croc brain yang duluan. Emosi dia masuk kan, lalu ada tuh istilahnya fight or flight. Jadi itu yang diterima pertama gitu. Nah, nanti dia akan menyampaikan apakah ini perlu disampaikan pada neokorteks saya, pikiran saya tadi yang hebatnya, lalu lewat si yang tengahnya middle-nya nyambung apa enggak. Nah, jeleknya ini tuh semua harus seimbang, tapi croc brain itu karena dia cepat sekali menerima gitu ya. Jadi si croc brain itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang sekarang. Disentuh croc brain ya, langsung hoax pun dia terima. Reaktif langsung. Iya, reaktif kan. Ya, itu cocok sekali, reaktif emosional kan. Croc brain itu isinya reaktif, betul-betul. Itu yang dimanfaatkan. Tapi kalau kita tahu ketiganya gitu ya, bahwa ketiganya itu harus ada, bukan cuma yang ini, kita bisa menghindari diri dari hoax gitu ya. Idenya gitu. Nah, sekarang ayah belum masuk ke arsitektur nih. Itu teorinya dulu, surface-nya biar teman-teman tahu dong. Biar kita tahu, karena sekarang orang-orang mereka langsung mikir kayak, oh ini yang benar, ini yang salah. Itu croc brain kita tuh gitu. Kita ingin itu cuma ya apa enggak, kabur atau enggak. Tapi kalau neokorteks nggak punya croc brain, orang dari dulu udah nggak survive, udah mati. Kan misalkan di sana ada bunyi-bunyi gitu. Croc brain-nya bilang, takut deh gua, kabur, flight, bukan atau fight, gitu ya. Nah, kalau nggak ada itu, kita udah mati duluan. Kalau yang ada cuma neokorteks, nggak apa-apa. Taunya harimau beneran mati lah dia. Slow gitu ya, kayak santai lah. Itu cuma angin gitu. Padahal beneran. Ya berarti semuanya tuh saling berkesinambungan ya. Semuanya tuh nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nanti malah jadi gitu. Iya. Nyambungin ke arsitektur. Iya. Berarti ngomongin gimana nih? Gini caranya. Pikiran. Itu kegiatan. Kalau Puce itu nyanyi itu deskriptif, menyampaikan sebuah pesan lewat nada. Kalau ini enggak, pesannya itu harus bisa dipakai. Pikiran, lalu kemudian aktivitas yang berasal dari pikiran tadi harus ditampung dalam sebuah pelingkup, kita sebutnya bangunan. Lalu pikiran tadi atau aktivitas tadi harus cocok sama bangunannya. Kalau kita punya bangunan, ya harus cocok dari pikiran. Jadi bolak-balik duanya ini harus benar. Lalu ketiganya yang tadi kita bilang suasana mood tadi sama kayak arsitektur, aura tadi, dia harus bisa menangkap keduanya, kaitan keduanya. Jadi middle brain tadi relasi antara croc brain dengan neokorteks ya. Puce itu lirik relasinya dengan nada sama. Di sini bermakna. Makna itulah sebenarnya relasi antara fungsi dengan bentuk. Just the same. Bukan tampak aja tapi fungsi sama bentuk doang ya. Arsitektur itu yang paling penting. Tampak itu bagian dari bentuk. Oke, ini buat teman-teman
ngomongin tentang arsitektur atau mungkin yang kepikiran pengen kuliah arsitek. Iya. Arsitek itu bukan hanya tampaknya aja, oke gue cuma bisa gambar, no. Fungsi dan juga bentuk dan makna. Bentuk dan juga makna. Ini teori yang ayah kembangkan. Oke. Gitu. Jadi ayah membuat teori ini dan ayah menuliskannya dalam kalau di pendidikan kan harus jurnal internasional, tapi I don't care much about jurnal. Jadi ayah nggak terlalu penting itu. Cuma bagaimana caranya supaya kalau ayah punya pemikiran tadi lalu bisa berkembang, bisa disampaikan, makanya ayah menulis gitu. Itu jadi bukan tuntutan harus nulis, enggak lah. Pokoknya kalau saya punya pemikiran, mau salah mau benar, toh nggak ada salahnya kalau dibagikan. Betul. Nah, teori ayah itu fungsi, bentuk, makna. Sederhana sekali. Kalau kita gabungkan dengan tadi ya, Tuca nyanyi nih. Nyanyi kan betul dong, ada pesan dong. Kalau nggak ada pesan, ya gimana, susah kan. Jadi itu pesannya harus disesuaikan dengan disinkronkan dengan nadanya. Kalau itu udah sinkron, pasti dia moodnya keluar gitu kan. Pasti dia bisa mempengaruhi orang gitu, influencing people. Sama arsitek juga sama. Cuma bedanya yang tadi deskriptif menyampaikan pesan, kalau ini bukan menyampaikan apakah ini bisa digunakan atau tidak. Ya. Gitu kurang lebih. Nice. Wow. New insight ya. Jadi kalau ngomongin tentang tadi musik, berarti kita emang harus punya pesan. Sebenarnya nggak semua, aku sebagai musisi, ayah sebagai lecturer atau arsitek, semuanya tuh emang harus ada pesannya, teman-teman, kalau ingin membuat sesuatu. Berarti yes. Gitu, nggak kopong aja lah sebenarnya. Jadi intinya nih, kita obrolin intinya, segala sesuatu itu kita buat bermakna. Jadi kita startnya dari makna. Apakah ini cukup bermakna? Oke, go ahead. Cocokin tuh sekarang nadanya sama liriknya. Cocokin tuh sekarang bentuknya dengan fungsinya. Cocokin tuh sekarang clock brain-nya dengan neocortex. Jadi apa yang kita kejar sebenarnya? Makna. Betul. Makna itu berlapis-lapis. Nah, kita lihatnya makna. Kalau M-A-K-N-A. Ayah tukar nih ya. M-A-K-A-N. Makan sama makna. Oh iya. Makan juga bermakna untuk kesehatan, tapi ada makna yang lebih tinggi. So, guys, gitu ya. We have to start from meanings. Oke, guys. Itu adalah episode ketiga dari dua sisi ayah dan anak. Semoga teman-teman suka dengan obrolan kita ini. See you on the next episode. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Bye-bye. Sehat selalu.